Halo, Assalamualaikum. Aku Miranda, dan kali ini kita bakal membahas terkait tentang keresahan menggunakan hijab. Jadi pembahasannya kita tadinya kan aku bilang setelah ini kita bakal bahas doa iftitah. Tapi karena ada hal menarik dalam pikiranku saat ini terkait tentang keresahan hijab, maka kayaknya akan sangat baik kalau aku bikin konten terkait dengan hijab dulu. Jadi aku menggunakan hijab ini kan di kuliah setelah aku di semester 3. Jadi meskipun di kuliahan ngomongin tentang agama, tapi baru tertarik, baru memahami secara penuh tentang kewajiban menggunakan hijab itu dan memutuskan konsisten menggunakan hijab itu ketika aku duduk di semester 3 perkuliahan. Jadi sebenarnya itu juga sederhana kalau teman-teman. Jadi alasannya karena ada salah satu guru atau teman pengajianku, guru ya, yang nanya ke aku, nggak pakai emosi, nggak pakai marah, nggak pakai kayak orang nasehatin atau semacamnya, cuma nanya aja, hijabnya mana Mir gitu, yang akhirnya membuat aku bertanya-tanya gitu sepanjang hari, nanya-nanya ke diriku kayak, oh iya ya, sebagai seorang muslim, tanda aku sebagai muslimah tuh apa sih gitu, iya ya, mana ya hijab aku gitu. Jadi pertanyaan itu selalu berulang gitu dalam kepala aku, yang akhirnya aku memutuskan untuk, oh iya udah berhijab deh, ini loh hijabku gitu. Itu juga ada siklusnya tuh, mulai dari yang masih buka tutup, masih yang nggak apa-apa kalau misalnya ada yang saudara non mahram, yang penting saudara gitu kan, sampai akhirnya aku memutuskan untuk nggak boleh ada yang melihat aurat aku selain daripada orang-orang yang memang diperbolehkan untuk melihat gitu. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang keresahan penggunaan hijab. Kita udah nulis nih beberapa pembahasan terkait dengan keresahan masyarakat atau bahkan keresahan aku dalam kita menggunakan hijab. Nah, pertama teman-teman, hijab itu di Indonesia seringkali dinilai sebagai sebuah beban. Jadi meskipun Indonesia itu secara mayoritas adalah seorang muslim, tapi kita bisa memahami bahwa kita bisa bilang bahwa sebagian besar muslim di Indonesia memandang bahwa hijab adalah sesuatu hal yang membebani mereka, sebagaimana kita ngelihat sholat gitu ya. Aku pernah lihat salah satu penelitian yang bilang kalau misalnya ada muslim di Indonesia itu yang menjalankan sholat secara konsisten 5 waktu itu hanya 60% lebih atau kurang, atau ya 60% lebih atau kurang. Ini kan sebuah hal yang sangat menyedihkan ketika kita memahami bahwa sholat adalah salah satu tiang agama yang seharusnya menjadi pegangan tiap muslim. Yang aku tuh dari kecil udah tahu kalau misalnya saat pertanyaan pertama yang akan ditanyakan oleh Tuhan ketika pada hari perhitungan adalah sholat, yang dimana seluruh amal baik kamu gak akan pernah ada nilainya ketika kamu gak sholat. Jadi meskipun kamu ngeluarin sedekah 1 miliar, terus kamu puasa 1 tahun, kamu haji berkali-kali, atau kamu melakukan hal-hal baik apapun, selama kamu gak melakukan sholat, tidak melaksanakan sholat, maka gak ada satupun nilai daripada amal-amal baik kamu. Semuanya gugur ketika kamu tidak melaksanakan kewajiban pertama, yakni sholat. Jadi aku memandang bahwa sholat itu adalah hal yang penting dan tidak lagi menjadi sebuah beban, karena satu-satunya hal yang diuntungkan dari sholat yang aku laksanakan adalah diriku. Jadi ketika aku sholat, aku lagi gak nguntungin siapa-siapa selain aku gitu. Gak mungkin ketika aku sholat aku lagi nguntungin tetanggaku. Gak mungkin ketika aku sholat aku lagi nguntungin atasan aku. Gak mungkin ketika aku lagi sholat aku lagi nguntungin saudaraku. Satu-satunya aku untungkan ketika aku melaksanakan sholat cuma aku. Tuhan pun tidak aku untungkan. Adanya aku datang menghadap kepada Allah, terus sholat di hadapan Allah. Dengan bangganya aku katakan, ini wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ketika aku dengan bangganya mengatakan, aku hadapkan wajahku kepada Engkau ya Allah, itu lagi gak nguntungin Allah kok. Aku gak datang ke Allah pun Allah tetap maha besar kok. Kenapa aku ngerasa bahwa aku penting banget gitu di dunia ini, sehingga aku merasa bahwa sholat itu penting. Sebagaimana seharusnya setiap muslim memandang bahwa hijab itu penting, bukan hanya sesuatu hal yang dinilai sebagai beban gitu teman-teman. Kenapa aku bisa bilang bahwa mayoritas masyarakat kita memandang bahwa hijab adalah sesuatu hal yang berat, yang membebankan? Teman-teman bisa lihat dari produk-produk yang bertebaran di Indonesia gitu ya. Ada deodoran yang khusus untuk hijab,
ada parfum yang khusus untuk hijab, bahkan ada sampo yang khusus untuk muslimah yang berhijab. It's good, mungkin dari ingredientsnya yang halal dan semacamnya, tapi hal pertama yang aku lihat dari tujuan mereka adalah ini bisa menyegarkan loh, ini bisa, karena muslim yang menjalankan menggunakan hijab secara penuh seharian akan memahami leganya ketika mereka berada di kamar terus buka hijab. Sepanjang jalan mereka pulang dari kantor atau jalan ke kantor, panas banget ya kan, terus sampai rumah, sampai kamar mereka bisa buka hijab mereka, maka itu adalah hal yang Masya Allah pantas banget untuk disyukuri. Nah, ketika ada inilah pandangan yang keluar gitu dalam masyarakat kita sebagian besar, di mana hijab dipandang sebagai sebuah beban atau sesuatu hal yang berat, sebagaimana masyarakat kita memandang sholat sebagai suatu hal yang membebankan. Teman-teman bisa lihat bagaimana muslim Indonesia kita yang bahkan tidak memahami apa yang mereka baca ketika mereka sholat. Dan seharusnya ini juga menjadi salah satu tugas sebagai seorang pendidik untuk memberikan secara luas ilmu-ilmu mereka terkait dengan apa sih yang mereka baca, dan teman-teman bisa nonton nanti. So, jadi sama seperti sholat ini gitu ya, sehingga ketika hijab dipandang sebagai sebuah beban, sesuatu hal yang memberatkan, sesuatu hal yang menyebalkan, maka pemahaman tentang hijab, penggunaan hijab ini menjadi sebuah hal yang keliru, teman-teman. Hijab yang seharusnya dijadikan sebagai sebuah identitas seorang muslim, hijab yang seharusnya menjadi penutup diri dari hal-hal yang dilarang sama Allah untuk diperlihatkan, hijab yang seharusnya menjadi penjaga daripada seluruh hal yang seharusnya tertutup, menjadi keliru untuk dipahami. Sehingga teman-teman bisa lihat banyak banget orang-orang yang berhijab namun keliru dalam bagian penggunaannya gitu ya. Waktu ngajar di SMK, aku ngajarkan ya, terus banyak anak-anak murid yang sebagian besar itu berhijab. Bahkan ada salah satu kelas yang full dari mereka tuh berhijab. Jadi ini campuran ya, sekolah campuran laki sama perempuan, karena kan sekolah negeri. Nah, sebagian besar dari mereka atau mayoritas dari mereka itu berhijab. Dan teman-teman, hal yang selalu aku kayak sayangkan banget gitu ya, ketika mereka sudah memutuskan diri untuk berhijab, yang pertama dia, rambut mereka tuh sering banget keluar. Jadi entahlah di sini, itu rambut keluar gitu ya. Itu kalau ada adikku atau kakakku, ibu, pokoknya saudara aku yang rambutnya keluar, itu aku bisa langsung ingetin kayak, atau aku masukin gitu kan. Tapi kalau misalnya anak murid, aku paling kayak, rambut mereka keluar. Nah, oke lah, rambut keluar. Ya mungkin akan ada satu masa mereka akan benahi rambut yang keluar itu. Jadi masalahnya adalah mereka biasanya ngebenerin kerudung mereka itu di depan umum. Jadi kayak misalnya hijab ya, ada hijab ya. Sebentar. Ini ada hijab ya. Ini ceritanya aku nggak pakai kerudung. Nah, mereka biasanya membenahi kerudung mereka itu di depan umum. Jadi kayak pakai nih, terus gini. Itu aku terganggu banget itu, kayak apa tujuan hijab kamu gitu selain untuk mode. Hijab ini kan sebagai penutup daripada rambut kamu, leher kamu, bagian tubuh yang gak harus dilihat sama laki-laki, sama yang bukan mahram kamu. Kenapa benerin kerudungnya, benerin hijabnya itu di depan mereka? Kenapa? Terus atau misalnya ada orang yang hijab gitu ya, berhijab, terus ini biasanya ibu-ibu pakai bajunya segini ya kan, pakai jilbab panjang, terus bajunya segini, cuma pakai daster doang lah kan ya, jalan ke pasar. Atau ketika mereka pakai baju yang agak ketat, celana yang agak ketat, pakai hijab pelan, atau yang mereka dan semacamnya. Atau misalnya kalau teman-teman lihat ada orang yang pakai kerudung, terus tiba-tiba mereka melakukan hal-hal yang buruk gitu, kayak misalnya nge-vape, terus kita kaget kayak gitu. Karena aku masih mengkorelasikan gitu antara hijab dengan akhlak yang sebenarnya gak ada kaitannya gitu kan. Di jalanan gitu kayak kaget aja, ibaratnya kayak ini semua berawal dari pemahaman yang salah
mereka terhadap hijab. Mereka ujuk-ujuk berhijab. Mereka tidak menemukan secara alamiah alasan kenapa mereka berhijab. Sehingga hijab yang seharusnya menjadi pembatas antara diri mereka untuk menunjukkan hal-hal yang seharusnya nggak dilihat, itu hilang. Cuma sebagai mode aja. Cuma sebagai, oh muslim itu ya pakai kerudung. Entah itu dilihat atau enggak auratnya, entah itu itu nggak penting gitu. Sehingga seharusnya ini tugas kita bersama gitu, untuk menjelaskan kepada banyak orang bahwa hijab ini secara kata dasar pun adalah menutup, menjaga, halangan. Nah, apa sih? Ini adalah hal yang meresahkan dari aku untuk melihat bagaimana orang-orang di luar masyarakat kita, dalam masyarakat kita, bagaimana mereka menggunakan hijab mereka. Sehingga, wah banyak banget sih ya. Kalau misalnya ada orang yang selingkuh, ada orang yang ngerokok, ada orang yang segala macam berakhlak-akhlak buruk lah dan menggunakan hijab, mereka menggunakan sebuah argumen bahwa mending copot aja hijabnya kalau nggak ada akhlaknya. Atau ada pembahasan misalnya nih, ada orang sakit hati gitu ya, diselingkuhin, dia milih buat buka hijab gitu, dia milih buat buka hijab, terus dia gembar-gembor, dia kasih tahu ke seluruh dunia, aku memutuskan untuk memperbaiki diriku dulu, menutup menyucikan hatiku dulu sebelum menyucikan di bagian luarnya gitu ya. Ini kan pandangan-pandangan yang keliru terhadap hijab. Seharusnya kita mulai memahami bahwa hijab adalah salah satu proses pendekatan kita kepada Allah, salah satu langkah awal dalam menjalankan perintah dari Allah. Hijab ini kan adalah salah satu bentuk ibadah yang kita lakuin ke Allah. Bilangkan kalau misalnya satu langkah keluar, dimana ketika seorang melihat yang bukan mahram, melihat aurat kita, maka ayah kita akan dibakar gitu-gitu kan. Seharusnya bukan lagi sebagai, nggak perlu pakai rasa takut atau semacamnya. Seharusnya kita udah mulai sadar bahwa hijab ini adalah proses pendekatan kita kepada Allah. Masa nggak mau deket sih sama Allahnya? Masa hijabnya mau terus-terusan sembarangan sih? Ngejalanin perintah Allahnya kok nggak sepenuh hati sih? Ayo teman-teman berupaya untuk jadikan hijab ini bukan pakai alasan-alasan luar. It's okay, but aku tuh selalu bilang kepada diriku gitu ya, kayak kan aku ngajar ya, aku ngajar di 15 SMK negeri, itu kayak kalau nggak salah ada 8 kelas. Jadi 8 kali 30 tuh anakku banyak banget, anak muridku banyak banget. Terus ngajar di pengajian, itu anak muridku juga banyak banget. Jadi muridnya juga orang-orang sekitar rumah. Jadi mereka lihat aku sehari-hari gitu ya. Terus SMK-nya juga SMK sekitar rumah. Jadi kadang tuh kan sering pas-pasan gitu sama anak muridku. Aku tuh selalu takut dalam ngelakuin apa-apa, karena takutnya akan ada satu waktu mereka akan ngeliat aku di luar daripada diriku ketika ngajar. Karena kalau aku ngajar, ya udah dong, wah ngejelasin tentang agama, ngejelasin tentang itu. Tapi ketika di luar kan aku lagi nggak ngomongin tentang agama ya, aku melepas diri gitu kan. Mereka akan memandang aku sebagai manusia yang sama seperti manusia yang lain gitu kan. Ketika mereka melihat hal buruk yang aku lakuin, mungkin itu kan menjadi sasaran empuk untuk menjelekkan agama gitu kan. Maka aku selalu bilang, Mir, nggak boleh sembarangan gitu ya. Karena apa? Aku takut banget orang-orang akan memandang Islam secara buruk gara-gara aku. Orang-orang akan menyalahkan Islam karena mereka melihat aku gitu ya. Ah, kamu aja kayak gini, kamu aja kayak gitu. Maka aku tuh paling takut. Jadi waktu ngajar pun aku selalu bilang, jangan panggil ibu, panggil aku kakak. Biar tanggung jawab aku tuh gak gede banget gitu ya. Biar aku tuh bisa bilangin mereka kayak aku tuh kakak mereka. Aku tuh gak segan untuk ngasih tahu adekku, ih ini gak boleh pendek banget loh, ini harus kerudungnya, rambutnya, gitu. Itu tuh aku bisa gampang banget gitu ngasih tauin, nasihatin adik aku tentang agama, terus aku ngeliatin tentang agama dan semacamnya. Jadi aku memandang kalau misalnya mereka manggil aku kakak, bukan ibu guru atau semacamnya, aku akan jauh lebih dekat sama mereka gitu. Nah, keresahan aku terhadap hijab ini pada remaja-remaja kita yang sebenarnya gak ada korelasi teman-teman, gak ada hubungan antara
akhlak-akhlak mereka, dengan hijab-hijab mereka, karena ya memang hijab ini secara utuh cuma sebagai kewajiban seorang muslim aja gitu, nggak ada tuh yang namanya hubungan dengan akhlaknya buruk kayak mau dia pakai hijab joget-joget kayak, jangan salahin hijabnya, karena itu adalah satu langkah mereka menjalankan kewajiban mereka sebagai hamba kepada Tuhannya. Akhlak ini hanyalah sebuah hasil dari didikan-didikan yang mungkin kurang tepat dan semacamnya. Maka kita seharusnya mulai menyadari secara utuh penggunaan hijab yang kita lakukan adalah untuk menutup. Jadi jangan kebuka lagi hijab itu, nutupnya. Buat nutup dada teman-teman, nutup lehernya, tutup kupingnya. Jangan kasih lihat perhiasan-perhiasan yang seharusnya nggak dilihat. Jadi kalau misalnya ada orang lihat apa yang namanya ya hijab yang begitu, yang itu bukan hijab. Kalau misalnya pakai hijab ke kuburan gitu, kayak ke kuburan tuh yang kelihatan lehernya, itu bukan hijab. Tuh. Hijab itu adalah menutup. Jadi tutuplah, jangan mengatasnamakan hijab. Ya. Semoga ini keresahan ya. Sebenarnya kalau kalian nonton ini aku resah banget. Semoga Allah mudahkan dan Allah lancarkan kita untuk senantiasa menjalankan kewajiban yang Allah perintahkan. Ingat, menjalankan kewajiban, menjalankan apa-apa yang Allah suka itu jauh lebih penting daripada menjalankan apa-apa yang kita suka. So, tutup mulai sekarang lehernya. Jadi kasih lihat, itu bagian daripada aurat. Jadi nggak ada tuh yang namanya leher bukan aurat. Semoga Allah mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kayak gini.